Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita mempelajari tentang kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mana kemarin telah sampai kepada pembahasan sahabat Nabi yang bernama Tsumamah bin Utsal. Jadi kemarin Tsumamah bin Utsal mengatakan kepada Rasulullah ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Jadi setelah Tsumamah bin Utsal sampai ke Mekah dan mengucapkan talbiyah, kalimat labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Dan beliau adalah orang pertama atau orang muslim pertama yang masuk ke Mekah pada saat itu dan mengucapkan kalimat talbiyah. Sebelumnya tidak ada kaum orang muslim yang mengucapkan talbiyah secara benar menurut syariat agama Islam. Ada talbiyah, akan tetapi kalimat-kalimat tersebut sudah diganti oleh orang-orang jahiliyah kafir Quraisy. Sami'at Quraisyun sautat talbiyah fahabbat mughdabatan pada auratan. Jadi ketika Tsumamah bin Utsal masuk ke kota Mekah, ke Ka'bah dan mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, jadi kaum Quraisy mendengar kalimat tersebut, mendengar ada orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Maka ketika kafir Quraisy itu mendengar ada seseorang yang melafalkan talbiyah, akan tetapi talbiyah tersebut beda dengan kaumnya, tidak sama, dan wastallati suyufu min Ahmadiyah. Orang-orang Quraisy mengeluarkan pedang dari tempat pedangnya. Jadi pedangnya dikeluarkan atau sudah siap. Watajahat nahwa sawti ditartisha bihadzal ladzi kahama 'alaiha 'alina. Dan salah satu seorang kafir Quraisy yang berniat ingin pergi ke tempat di mana suara tersebut berasal. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran orang yang mengucapkan talbiyah tersebut, untuk membunuh orang tersebut. Walamma aqbala al-qaumu ala Tsumamah rafa'a sautahu bitalbiyah. Ketika kaum kafir Quraisy, beberapa orang kafir Quraisy mendatangi Tsumamah, maka Tsumamah malah menambah tinggi suaranya tambah dinyaringkan, talbiyahnya tambah dinyaringkan oleh Tsumamah. Padahal Tsumamah waktu itu sendirian. Bahwa yanduru ilaihim bikibriyain. Jadi bukan cuma mengangkat suaranya bukan cuma dinyaringkan talbiyahnya. Bahwa yanduru ilaihim bikibriyain. Jadi Tsumamah bin Utsal melihat orang-orang kafir Quraisy itu dengan kegagahannya. Fahamma fatan bin Fityani Quraisyin ar-ri'an yurdiyahu bisahmin. Kemudian ada salah seorang pemuda dari kaum kafir Quraisy yang berkeinginan untuk memanah Tsumamah bin Utsal itu, dipanah. Fa'aqadu ala yadayhi. Kemudian kaum kafir Quraisy yang lain menghentikan keinginan dari pemuda tersebut, dihentikan. Waqalu, kemudian mereka berkata kepada pemuda yang akan memanah Tsumamah itu, "Waihak ata'lamu man hadza?" Celaka kamu, apakah kamu itu tidak tahu siapa yang akan kamu panah itu? Innahu Tsumamah bin Utsal. Dia adalah Tsumamah bin Utsal, Malikul Yamamah. Dia itu adalah raja Yamamah.
Wallahi demi Allah, in asabtumuhu bisu'in qata'a qaumuhu 'annal mirata wa amatuna jum'an. Demi Allah, kalau saja kalian itu berbuat sesuatu kejelekan terhadap dia, bahkan sampai membunuh dia, maka kaum daripada Sumamah bin Utsal ini, orang Yamamah, pasti akan menghentikan pasokan makanan akan dihentikan kepada kita itu tidak bisa makan, dan akhirnya kita akan mati kelaparan karena kekuasaan dari Raja Yamamah ini. Jadi Sumamah bin Utsal ini disegani oleh kaum kafir Quraisy. Summa aqbalal qaumu ala Sumamah. Kemudian kaum kafir Quraisy bertemu dengan Sumamah. Ba'da an a'adu suyufa ila abnadiyah. Setelah mereka kaum kafir Quraisy itu memasukkan kembali pedang-pedang mereka yang sebelumnya itu sudah disiapkan untuk membunuh Sumamah. Waqalu, kemudian mereka berkata kepada Sumamah, "Ma bika ya Sumamah, ada apa denganmu wahai Sumamah? Asabauta wa tarakta dinaka wa dina abaika." Apakah engkau itu terkena sesuatu sehingga engkau itu rela meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Faqala, kemudian Sumamah bin Utsal berkata, "Ma sabautu walakinni ittaba'tu khairaz dinin." Aku tidak apa-apa, akan tetapi aku itu mengikuti agama yang paling baik. Ittaba'tu dina Muhammadin, aku mengikuti agama Muhammad. Tsumma ardafa yaqulu, kemudian Sumamah bin Utsal berkata kembali, "Uqsimu bi rabbi hadzal bait." Aku bersumpah demi Tuhannya Ka'bah ini. Innahu la yasilu ilaikum ba'da 'audati ilal yama mahabbatun min qabsiha. Aku tidak akan mengirim sesuatu apapun ketika aku kembali ke Yamamah, satu biji gandum pun tidak akan aku kirimkan ke kota ini. Au syai'un min khairatiha, atau sesuatu yang akan bisa dimakan tidak akan aku kirimkan ke kota ini. Hatta tattabi'u Muhammadan, sehingga kalian mengikuti agamanya Muhammad, al-akhiriku, sehingga kalian nanti mengikuti agama Muhammad. Jadi ketika Sumamah bin Utsal itu pergi ke Mekah, umroh di Mekah, setelah mengucapkan talbiyah, dan beberapa orang kafir Quraisy mendatangi Sumamah bin Utsal, ternyata yang mengucapkan talbiyah itu adalah Sumamah bin Utsal, dan orang kafir Quraisy pun merasa segan, takut. Kenapa? Karena Sumamah bin Utsal ini ketika waktu jahiliyah adalah orang yang sangat disegani oleh bangsa Arab. Kenapa? Karena pasokan makanan-makanan pokok itu adalah dikirim dari Yamamah. Jadi kalau sudah Raja Yamamah itu memerintahkan jangan dikirim makanan ke kota Mekah, maka makanan tidak akan sampai ke kota Mekah, bahkan bisa kelaparan orang-orang Mekah. Nah, I'tamara Sumamah bin Utsalin ala man'an min Quraisyin kama amarahu Rasul sallallahu alaihi ayyatamira. Setelah melaksanakan umrah, dan Sumamah bin Utsal memberikan sesuatu atau marah kepada orang-orang kafir Quraisy, sebenarnya mengajak tapi dengan strategi, yaitu ketika orang-orang Mekah itu tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad atau masuk ke agama Islam, maka pasokan makanan pokok tidak akan dikirim ke kota Mekah. Maka ini strategi yang sangat itu. Nanti ketika di akhir ini nanti lanjutannya itu Sumamah bin Utsal itu memang memberhentikan makan makanan pokok, jadi tidak dikirim sama sekali ke kota Mekah sampai kelaparan. Nah itu, jadi strategi itu mungkin kita masih bisa pakai. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat
saudara-saudara kita di Palestina atau di Gaza, saudara baik itu yang Muslim atau yang Kristen yang terdampak oleh serangan-serangan Israel, maka kita walaupun kita itu tidak punya tenaga atau tidak mampu untuk mengirim bantuan, maka minimal dengan doa, ataupun bisa dengan kita tidak membeli sesuatu atau produk-produk yang produk tersebut membantu Israel. Contohnya apa? Coca-Cola. Ya, Coca-Cola atau McDonald hamburger itu, dan Nestle minuman. Jadi ada beberapa produk yang memang produk tersebut membantu pasokan makanan ke tentaranya Israel. Dan sekarang kalau kita lihat di berita-berita itu, pasokan-pasokan makanan yang dibantu, jadi Palestina itu mendapatkan pasokan makanan dari negara-negara lain, contohnya dari Indonesia. Jadi oleh tentara Israel itu bantuan-bantuan tersebut diberhentikan, jadi tidak boleh masuk ke wilayah Palestina. Dan rumah sakit, contohnya rumah sakit kemarin juga terkena serangan oleh Israel, jadi sampai beberapa pasiennya yang anak kecil, banyak anak kecil atau banyak bayi, perempuan, terus ada perawatnya itu yang terkena bom. Jadi kita sebagai umat Islam, ya kalau doa itu sudah pasti, karena mereka juga saudara kita dalam seagama. Jadi sebisa mungkin kita tahu mana produk-produk yang membantu orang-orang Israel itu dalam, contohnya untuk makanan atau untuk senjata. Pastikan Israel itu tidak mungkin sendirian, tidak mungkin berani sendirian untuk menyerang ke Palestina. Palestina pun banyak yang mendukung, banyak yang membantu. Jadi contohnya apa? Coca-Cola itu. Jadi kalau kita sudah tahu ini barang ini atau produk ini membantu Israel, ini punya Yahudi, jadi kita bisa mungkin tidak usah membeli produk-produk tersebut. Kenapa? Karena kalau semakin kita itu beli, uang-uang yang kita buat untuk membayar produk-produk itu ngalirnya nanti mana? Ya ke Israel. Jadi sudahlah Palestina itu, bantuan-bantuan yang menuju ke Palestina itu dihentikan oleh Israel, malah kita menyumbang untuk Israel produk-produk Coca-Cola, terus apa lagi sebagainya itu, McDonald, Starbucks kopi itu yang mahal. Nah, Aqua itu termasuk yang membantu Israel. Aqua itu bukan itunya, yang merek Aqua. Kalau yang di sini kan ada Aqua, kalau Aqua tidak aman. Aqua atau Santri, nah itu yang aman, paling aman itu. Jadi kalau kita tidak mampu membantu dengan tenaga, tidak mampu membantu dengan harta, minimal kita mampu dengan membantu dengan doa. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tadi jangan kemakan oleh omongan-omongan orang atau yang ada di media. Nanti kalau Palestina itu menang, kiamat berdekat. Bukan seperti itu. Jadi minimal kalau kita memang membantu Palestina dengan doa, yang minimal kita ada di barisan-barisan orang-orang yang berjihad di agamanya Allah. Jadi kalau kita diam, ya bisa jadi nanti kita itu ikut golongannya Dajjal. Nah, seperti itu. Seperti kayak golongannya Israel, Yahudi tersebut. Jadi minimal kita membantu dengan doa. Itu masalah kiamat atau hendaknya itu kan tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad sendiri pun tidak pernah menyebutkan kapan kiamat itu datang, cuma ada ciri-cirinya saja. Jadi kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, baik itu yang syahid. Kalau yang syahid itu sudah pasti tidak perlu kita doakan, tapi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu bisa terhenti kesengsaraannya. Jadi ada banyak sekali
anak-anak kecil yang kehilangan orang tuanya, kehilangan rumah-rumahnya. Mudah-mudahan Allah angkat derajat para orang atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.